Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan masuknya Islam di Indonesia? Siapakah yang membawa Islam ke Nusantara Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Indonesia yang merupakan daerah pertama masuknya Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memunculkan beragam-ragam jawaban dari sejarawan. Oleh karena itu, ada beberapa teori masuknya Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut. Teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Disampaikan melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat. Samudra Pasai disebut sebagai wilayah pertama yang menerima Islam pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan detail mazhab atau perkembangan awal Islam di wilayah tersebut. Dipertanyakan bagaimana Islam langsung bisa mendirikan kerajaan besar. Teori Mekah. Buya Hamka berpendapat Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dinasti Tang yang menyebut adanya pemukiman saudagar Arab di pantai barat Sumatera, ia menyimpulkan Islam dibawa oleh saudagar Arab jauh sebelum berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi, yang merupakan tahap perkembangan Islam, bukan awal masuknya. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia dengan mazhab Syiah. Hal ini didasarkan pada sistem ejaan Al-Quran di Jawa Barat yang mirip ejaan Persia. Namun teori ini dianggap lemah karena mayoritas Muslim di Jawa Barat bermazhab Syafi'i dan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Islam berkembang di Indonesia melalui kesultanan seperti Samudra Pasai dan Leran. Raja-raja Hindu masuk Islam karena rakyat lebih dulu memeluknya. Islam diterima karena mudah dianut dan tidak mengenal kasta. Ibnu Battuta mencatat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, bukan Syiah seperti di Gujarat. Buya Hamka menolak teori Islam datang dari Gujarat dan meyakini Islam dibawa langsung dari Mekah. Sejarawan Belanda keliru menyebut Islam masuk abad ke-15, padahal Islam sudah masuk sejak abad ke-7 Masehi. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. A. Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi adalah pendiri dan raja pertama Kesultanan Samudra Pasai. Setelah masuk Islam melalui Syekh Ismail dari Mekah, ia memimpin selama 29 tahun dan menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Ia dikenal sebagai raja yang kaya dan berpengaruh, bahkan dikunjungi oleh Marco Polo. Wafat pada 1297 Masehi, ia dimakamkan di Beringin dan digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Sultan Ahmad 1326 Masehi sampai 1341 Masehi. Sultan ketiga Samudra Pasai bergelar Malik Al-Tahir II, hanya dikenal karena perhatian besar terhadap penyebaran Islam. Ibnu Battuta mencatat bahwa Sultan Ahmad aktif menyebarkan Islam ke wilayah sekitar. C. Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Sultan ketiga Kesultanan Aceh yang memperkuat kekuasaan melalui hubungan dengan Turki Utsmani dan ulama dari Persia India. Ia menyebarkan Islam hingga ke Minangkabau dan Indrapura melalui kader dakwah. 4. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. A. Hidup sederhana. Ulama penyebar Islam hidup sederhana dan dermawan, menarik banyak orang masuk Islam. Umat diajak meneladani mereka karena harta dunia tak dibawa mati. B. Gigih dalam berjuang. Penyebaran Islam di Indonesia berhasil karena dakwah kegigihan dan pengorbanan ulama yang berdakwah dengan semangat, optimisme, dan tawakal.
Mereka mengutamakan dakwah di atas kepentingan pribadi, yakin Allah akan memberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. C. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Menyebarkan Islam di tengah budaya lokal butuh ulama berilmu tinggi yang belajar dari guru bersanad hingga Rasulullah SAW. Belajar agama sebaiknya tidak otodidak agar terhindar dari kesesatan. D. Islam menjunjung toleransi dan menghargai perbedaan. Di Indonesia, ajaran Islam selaras dengan budaya lokal tanpa benturan. Sikap ini memperkuat persatuan dan kehormatan antar warga. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk saling mengenal, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kesimpulan, para ulama berperan besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara damai, melalui dakwah pendidikan dan budaya. Keteladanan mereka tampak dalam sikap sabar, gigih, dan berakhlak mulia. Kita perlu meneladani semangat dan perjuangan mereka dalam menyebarkan kebaikan serta menjaga persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.